tidak berjumpa dan sudah 1 tahun kita menjalani masa PKL ini. Selama 1 tahun kami menjalani PKL di Paperplay Studio. Paperplay Studio adalah sebuah startup yang bergerak di rekayasa perangkat lunak atau bisa kita sebut sebagai software engineering. Perusahaan ini fokus pada pengembangan solusi perangkat lunak yang inovatif dan berkualitas, dan juga termasuk sebagai UI UX atau desain, pengembangan aplikasi mobile, pengembangan aplikasi game, dan pengembangan website. Paperplay Studio juga membuka kesempatan magang bagi pelajar untuk belajar langsung dengan proyek nyata dan di dalam lingkungan yang kolaboratif dan kreatif. Selama 1 tahun ini kami membuat beberapa proyek, diantaranya ada sis absensi, sis manajemen, lalu ada sis rekap, ada website, kelas kita, naskah, dan juga ada beberapa game yang desainnya dibuat oleh tim desain yang ada di sini, seperti Slam Clash, lalu ada paket belajar, ada belajar berhitung, 10 surat pendek, dan juga belajar bahasa Arab. Oke, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz. Posisi saya sebagai project manager. Kerja saya membuat timeline lalu membuat PRD yang isinya nanti susunan aplikasi yang akan dibuat, kebutuhan-kebutuhannya seperti DB diagram, use case, dan lain-lain. Lalu saya Rasya, saya sebagai backend developer. Job saya di sini saya membuat modul dan juga API yang nantinya akan digunakan oleh tim frontend. Buat tech stack yang biasanya saya pakai Laravel atau Nest.js. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Wijayanto. Di sini saya sebagai lead frontend developer. Job saya di sini untuk membagi pekerjaan frontend pada tim frontend yang lainnya. Kemudian framework yang saya pakai adalah Vue.js. Dan saya biasanya mengimplementasikan desain yang sudah dibuat oleh tim UI UX dan juga mengimplementasikan basis data yang sudah dibuat oleh tim backend. Perkenalkan, nama saya Revina. Saya bertugas sebagai front-end developer yang dimana saya itu mengimplementasikan desain dari tim UX dan mengimplementasikan fetching dari tim backend. Perkenalkan, nama saya Safitri Fitriana. Tugas saya sebagai UI UX designer. Tugas saya fokus pada tampilan dan pengalaman pengguna. Perkenalkan, nama saya Aulia Dharma. Tugas saya sebagai desain game. Tugas saya yaitu membuat desain game dan membuat ilustrasi yang akan dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya sebagai desainer. Tugas saya adalah membuat desain game serta ilustrasi yang dibutuhkan dan akan Oke, dalam membuat proyek tidak semerta-merta proyek itu jadi dalam depan mata. Ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Seperti sebelumnya membuat proyek, kami melakukan diskusi bersama terlebih dahulu untuk menentukan fitur, logika bisnis, dan juga target pasar yang nanti kita akan tuju. Setelah kami melakukan diskusi tentang proyek yang kami bangun, kami membuat workflow sederhana seperti prototype agar kedepannya dalam proses developing kita tidak kehilangan arah dan juga bingung nanti aplikasi ini akan dibuat seperti apa. Lalu poin ketiga, setelah kami membuat workflow atau rancangan sederhana, kita masuk ke proses pengembangan dengan prototipe sederhana yang ada di poin kedua. Hal tersebut dapat memudahkan tim kami dalam tahap pengembangan proyek baik untuk front-end-nya, back-end-nya, UI design, aset ilustrasi maupun aset game. Lalu setelah proses pengembangan selesai, maka proyek kami akan masuk ke proses staging, yang dimana di sini kami melakukan uji coba kepada semua modul dan fitur yang telah kami buat dan memperbaiki jika terdapat bug yang ditemukan. Setelah bug-bug yang ditemukan telah diperbaiki, maka proyek kami akan masuk ke proses peluncuran atau penerbitan proyek. Namun meskipun proyek kami sudah diterbitkan, tidak menutup kemungkinan bahwa kami tetap melakukan pemeliharaan atau maintenance jika terdapat bug atau error lain yang ditemukan saat production. Berikut ini adalah beberapa foto dokumentasi kita saat mengerjakan proyek. Pada gambar pertama itu adalah dokumentasi ketika kita meeting bersama dengan industri. Di situ kita melakukan evaluasi tim dan juga
presentasi mengenai hasil proyek yang sudah kita buat. Kemudian perkembangan kedua terdapat dokumentasi pengerjaan proyek, di mana kita melakukan developing proyek dari aplikasi yang sudah dibuat baik mobile maupun website, dan juga kita ada weekly report setiap hari Jumat untuk melaporkan progres atau pengembangan dari aplikasi yang kita buat dalam satu minggu itu, dan juga untuk evaluasi. Lalu selama prakrin kurang lebih 1 tahun di Revolusi Studio, kami mendapatkan beberapa produk. Yang pertama adalah Nakpa. Nakpa adalah sebuah website untuk membantu mempersiapkan karir. Di dalam website tersebut terdapat beberapa fitur yang menggunakan AI untuk membuat surat lamaran, membuat kompos email, atau berlatih melakukan interview. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai website. Ini website adalah sebuah platform yang menyediakan berbagai macam fitur tindakan penggunaan digital dan smart dipakai. Selain itu, fitur juga bisa custom karakter yang nantinya hasilnya akan tampil di internet. Kemudian proyek ketiga terdapat website Sys Management, di mana Sys Management ini adalah website yang mengelola keseluruhan data di sekolah, terdiri dari 9 role lebih, mulai dari administrasi, humas, kurikulum, dan berbagai macam. Di situ user bisa melakukan login sesuai dengan role-nya masing-masing dan melakukan pengolahan data sesuai dengan role-nya. Kemudian yang kedua ada aplikasi Sys Absensi. Jadi aplikasi Sys Absensi ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk absensi siswa yang sudah download kurang lebih 1000 lebih di Play Store. Jadi aplikasi ini memudahkan siswa untuk melakukan absensi secara online dan dibantu dengan fitur notifikasi setiap ada mapel. Kemudian website Sysrekap. Jadi website Sysrekap ini adalah sebuah website yang dikhususkan dibuat untuk merekap data dari aplikasi Sys Absensi terkait absensi siswa itu sendiri. Selanjutnya, hasil produk lainnya itu ada website kelas kita. Nah, website ini itu adalah platform yang memudahkan sekolah itu untuk proses belajar mengajar. Jadi di situ guru itu dapat memberikan tugas dalam berbagai bentuk seperti kuis, esai, pilihan ganda, dan bentuk lainnya. Selanjutnya ada 5 produk game yang dihasilkan dari PPKUL, yaitu yang pertama ada Slam Class, yaitu pertarungan casual dengan dunia fantasi penuh slam dengan karakter slam seperti ini. Lalu pemain bisa melakukan perlawanan dengan bot atau melawan 1 lawan 1. Selanjutnya ada paket belajar anak TK dan PAUD, aplikasi edukatif untuk anak usia dini terutama TK dan PAUD yang isinya mengenal huruf, angka, bentuk, warna, dan lain-lain. Yang ketiga ada belajar berhitung, game edukasi yang membantu anak memahami operasi bilangan dasar seperti tambah, kurang. Lalu untuk selanjutnya ada game siklus dan bersama. Di sini adalah aplikasi interaktif yang membantu anak-anak untuk menghafal dan memahami siklus dan bersama dengan cara yang menyenangkan. Lalu ada dari ada beberapa macam pembelajaran seperti ada Indonesia, dan kosakata masyarakat seperti informasi, alam, benda, dan lain-lain. Yang menyenangkan dan visual yang menarik. Sampai saya juga mengalami beberapa tantangan seperti harus beradaptasi dulu dengan lingkungan kerja dan cara komunikasi tim, lalu seperti dipersiapkan untuk dan persiapan sukses. Selain itu, pengalaman paling berkesan kita soal PKL itu ada pada masa awal penempatan yang dimana kita itu dihadapkan oleh proyek yang kompleks dan tenggat waktu yang lebih dekat. Nah, justru karena hal tersebut itu menjadikan kita lebih berkembang dan lebih banyak belajar tentang bagaimana memanage waktu, bagaimana lebih bertanggung jawab, terus juga mengetahui bagaimana itu ritme dunia kerja yang lebih sebenarnya. Evaluasi dari tim PPP Studio, yaitu selama kita menjalankan PKL di PPP Studio yang kita dapatkan sangat berharga. Tentunya yaitu dari segi teknis maupun secara teknis. Komunikasi dengan tim kita lancar melalui
Oke, sebelum mengakhiri sesi presentasi kami, apakah dari Bapak Ibu guru ada yang perlu ditanyakan atau ingin melihat salah satu dari proyek kami? Itu hasil produknya perusahaan apa kamu? Oh kamu di ulang di saya lupa. Jadi ada dua ya, misalnya yang web sama Game, game. Sama mobil satu. sama aplikasi mobile satu. Oh semuanya mengerjakan itu, game, mobile dan web. Bertujuh ini semuanya mengerjakan. Oh enggak, ya web nomor 3 dulu. Sama bertujuh itu mana enggak? Saya ada di game design. Game aja. Ya, game dan ilustrasi website. Game kan? Ilustrasi website. Soalnya bagian Saya bagian desain game, boleh ditunjukkan yang di sini. Ada 5 produk game, yaitu Slam Class, Pandai Belajar Berhitung, sama bagian desainnya. iya bagian desainnya. Tentang itu ya. Iya. Kalau secara konten, dapatnya dari konten kayak itu kan belajar paut anak TK kan ada kontennya di dalamnya kan. Itu dapatnya dari Kita mencari kita diskusi dengan grup saya, lalu kita mencari game-game yang sudah ada di Play Store, terus kita rangkum apa aja yang dibutuhkan seperti itu. oh berarti ini murni dari kamu. Dengan diskusi tim juga. Iya murni dari kamu. Saya pernah tetap menarik. Jadi kalau bikin media pembelajaran itu kita butuh orang yang ahli di bagian materi gitu ya. Di samping yang lain ya dalamnya. Itu gitu ya. Itu ajaran dari dosen saya. Secara materi kita harus karena kan kita itu orang yang bisa membuatnya itu tapi kita nggak tahu tentang keilmuannya itu. Kita harus melibatkan orang-orang yang paham kontennya. Makanya tadi saya tanya kontennya dari siapa. Kalau misalkan kamu bilangnya dari perusahaan, oh ya wes aman, berarti kan kamu nggak perlu tahu itu dari mana asalnya ya kan. Tapi kalau kamu bilang dari kamu, oh kita nggak tanya, ya peras. Ya, sebenarnya campuran dari perusahaan. Tapi kan asalnya dari kamu kan. Ada proses itunya nggak tahu ya. Ada diskusinya. Bukan, maksudnya validasi secara konten. Ada kita setelah kita menemukan apa aja nanti kita bilang ke atasan Terus gimana cocoknya gimana, nah itu kita baru kita validasi mana aja yang diperlukan. soalnya kalau saya perhatikan nih ya semuanya kayaknya tentang edukasi. Nah kita harus mendapatkan orang yang pakar di bidang edukasi ini, bukan kita ada ini ada ini. Tapi ya itu cuma apa ya? Apa ya? Masukan dikit aja, nggak harus diimplementasikan. Itu kan kebijakan perusahaan sendiri. Sampai bagian UI UX ya. Iya, ini saya karakter itu benar. Kan itu database nggak ada ya? Oh nggak ada yang mengarahkan sama juga karakteran. Yang belajar berhitung memang kamu bikin dari apa? Kalau tidak yang belajar berhitung dan boleh di scroll selanjutnya Kayaknya kamu kan bikin dari awal. yang pernah belajar. Nah, kalau yang ini yang terbaru karena kita udah ada downloadernya banyak. Oh cuma berarti merevisi bentuknya aja. Oh gitu. Ada nggak ya? Dengan ini ceritanya dia sama ilustrasi. Jadi kita iya gitu ya. Ilustrasi juga bisa ada. Berarti ada. Hanya desain ilustrasinya. Si Immanuel tadi Iksi. Saya sama bagian apa tadi? Itu ada fotonya orangnya aja. Fotonya orang-orangnya tadi. Yang timur tadi loh. Oh, Bagian Saya Larasan ya tadi ya. ya Mobile dia juga. juga game juga itu di game nah, terlalu banyak ini kita yang masih masukkan database berarti iya ya UI UX enggak Juga. ya audit ini biasa weh itu tuh ada game common game ada desain pemahamannya mobil nggak ada ya nggak ada ya benar ya desktop pasti data nggak ada Kandi ya ya Kandi Ya bagian developer website sama berarti game pemahaman game nggak ada
Novel nggak ada. Novel ada. Oh, novel ada. Web? Ya. Iya. Desktop nggak ada ya? UI UX? Ya. UI UX. Awas. TNT apa lagi? Tuh. Revina. Ini. Tangannya front end. Game nggak ada ya? Web? Web iya. Backend-nya, oh, front end ya? Iya. Database berarti nggak ada. Jawabannya itu database kan? Iya. Hah? Nggak bener kan? Fitri terakhir. UI UX. Ayo berarti game nggak ada. Novel nggak ada. Web nggak ada. Ini UI UX doang. UI UX Kak Man? Kak Mati kan? Masih datanya nggak ada. Sudah. Ya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu Guru. Belum kita ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah kata.